Kenapa ya kita selalu bilang iya padahal sebenarnya capek? Aku tuh baru sadar satu hal, ternyata bilang enggak itu susah banget. Bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita takut. Takut orang lain kecewa, takut dia nggak berubah, takut ditinggal. Apalagi kalau sudah masuk ke hubungan, pacaran, gebetan, atau yang belum jelas tapi sudah sayang duluan. Nah itu yang paling bahaya. Coba deh jujur sama diri kamu sendiri. Berapa kali kamu bilang iya, padahal hati kamu bilang enggak? Dia minta ditemenin? Iya. Dia ngambek karena kamu sibuk? Iya, maaf ya. Dia minta kamu berubah? Iya, aku usahain. Padahal dalam hati, kamu lagi capek. Tapi kamu tetap maksa. Kenapa? Karena kamu takut satu hal. Kalau aku nolak, dia masih sayang gak ya? Dan dari situ, semuanya mulai. Pelan-pelan, nggak langsung kelihatan. Awalnya cuma ngalah sedikit, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi identitas. Kamu jadi orang yang selalu ada, selalu siap, selalu ngerti. Semua orang bilang, kamu baik banget ya, tapi nggak ada yang tahu. Kalau setiap malam kamu mikir, kenapa ya aku capek banget? Karena jadi people pleaser itu memang capek. Capeknya bukan cuma fisik, tapi juga capek di dalam. Kamu harus terus mikir, kalau aku begini, dia bakal gimana ya? Kalau aku jujur, dia bakal berubah nggak ya? Kalau aku berhenti, aku bakal sendirian nggak ya? Sementara, satu pertanyaan penting nggak pernah kamu tanya ke diri sendiri. Aku sebenarnya maunya apa ya? Dan itu yang pelan-pelan bikin kesehatan mental kamu turun. Bukan karena kejadian besar, tapi karena kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari. Kamu nahan capek, kamu nahan kesal, kamu nahan sedih. Semua itu kamu tahan. Demi satu hal, biar dia tetap ada. Dan yang lebih dalam lagi, kadang ini bukan cuma soal dia, tapi soal masa lalu. Mungkin dulu kamu pernah ngerasa gak cukup, pernah ngerasa harus berusaha biar lebih disayang, pernah ngerasa kalau kamu gak jadi orang yang baik, kamu bakal ditinggal. Jadi sekarang, kamu jadi orang yang selalu takut kehilangan. Akhirnya kamu hidup dalam tekanan yang gak kelihatan. Dari luar, kamu kelihatan baik-baik aja. Masih ketawa, masih ngobrol, masih jalan bareng. Tapi di dalam, kamu capek. Capek banget. Capek jadi orang yang selalu mengerti. Capek jadi orang yang selalu ngalah. Capek jadi orang yang selalu bilang iya. Padahal hati kamu sudah lama pengen bilang enggak. Dan yang paling berat, kamu gak bisa marah. Karena kamu takut. Takut kalau kamu jujur, semuanya pun berubah. Jadi kamu pilih satu hal. Kamu tahan. Lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai akhirnya bukan cuma capek, tapi mulai terasa kosong. Kayak kamu ada di hubungan, tapi kamu sendiri gak ada di dalamnya. Dan di titik itu, kadang baru terpikirkan satu hal. Aku selama ini sayang dia, tapi aku pernah sayang diri aku sendiri gak ya? Karena setiap kamu bilang iya, padahal hati kamu bilang enggak, kamu lagi ninggalin diri kamu sedikit demi sedikit. Dan itu gak langsung kerasa. Tapi pasti, sampai suatu hari, kamu ngerasa capek tanpa alasan. Ngerasa kosong tanpa sebab. Dan bingung, kenapa semuanya jadi berat? Padahal jawabannya sederhana. Karena dari awal, kamu terlalu sering mengorbankan dirimu sendiri. Mungkin, sekarang waktunya kamu berhenti sebentar. Gak perlu langsung berubah drastis. Gak perlu tiba-tiba jadi orang yang tegas banget.
Tapi mulai dari hal kecil, mulai jujur, mulai bilang, kayaknya aku gak bisa deh. Atau aku lagi butuh waktu sendiri. Pelan-pelan, karena orang yang tepat gak akan pergi cuma karena kamu jujur. Dan kalau ada yang pergi karena kamu mulai punya batas, mungkin dari awal dia cuma nyaman dengan versi kamu yang selalu bilang iya. Dan kalau kamu ngerasa akhir-akhir ini kamu capek sendiri, sering maksa diri, atau bahkan mulai kehilangan diri sendiri, itu valid. Dan kamu gak perlu ngelewatin itu semua sendirian. Kalau kamu butuh tempat cerita yang aman, kamu bisa ngobrol dengan profesional seperti di benih psikologi. Kadang ngobrol dengan orang yang tepat bisa bantu kamu pelan-pelan balik ke diri kamu sendiri. Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tapi tentang dua orang yang saling mendukung untuk tumbuh.